Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Perusahaan, dan yang terhormat kepada Ibu Wakil Perusahaan, yang terhormat kepada rekan-rekan kerja sekalian, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu yang hadir. Sebelum saya memulai pidato saya pada hari ini, ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Elsada Gabriel. Saya menjadi juru bicara salah satu tim psikolog di perusahaan ini. Hari ini, saya akan mengangkat fenomena mengenai work from home, atau yang kita ketahui bekerja dari rumah. Selama pandemi COVID-19 ini, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan baru untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah work from home, di mana para pemerintah menganjurkan kepada seluruh perusahaan di Indonesia untuk menerapkan kebijakan yang sudah pemerintah buat ini. Work from home memiliki sisi negatif dan sisi positifnya. Bagi para karyawan, sisi positifnya adalah mereka tidak perlu mengeluarkan uang transportasi yang biasa mereka gunakan selama perjalanan dari rumah hingga kantornya. Namun, sisi negatifnya, banyak dari mereka yang mengeluh akan waktu yang mereka pergunakan, di mana mereka tidak memiliki batasan waktu antara bekerja dan juga beristirahat. Dari artikel CNN yang sudah saya baca, ada salah satu podcaster menyebutkan bahwa ia mengalami kesulitan karena ia menjalankan 3 peran sekaligus, di mana peran tersebut ia adalah menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anaknya, dan sebagai karyawan. Ia mengalami kesulitan karena ketiga peran tersebut harus ia jalankan selama work from home. Presiden Direktur PT Nestle Indonesia menyebutkan pula, generasi milenial juga mengalami gangguan kesehatan mental karena work from home ini. Malah justru, generasi milenial lebih banyak terganggu daripada seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak. Para psikolog juga menyebutkan bahwa banyak karyawan-karyawan yang melakukan work from home datang kepada mereka dan mengeluhkan tentang burnout yang mereka alami. Burnout yang mereka alami disebabkan karena mereka tidak bisa memberikan batasan-batasan waktu terhadap pekerjaannya maupun waktu istirahatnya. Banyak dari mereka mengeluhkan bahwa waktu selama di rumah ini mereka habiskan untuk bekerja dan mereka kekurangan waktu untuk beristirahat. Dan juga situasi tidak kondusif yang mereka dapatkan dari rumah. Mereka tidak bisa bekerja dengan konsentrasi penuh karena adanya distraksi dari lingkungan sekitar. Lalu, kira-kira bagaimana caranya supaya para karyawan bisa tetap terjaga kesehatan mentalnya saat work from home? Yang pertama, bisa dilakukan dengan cara membuat rutinitas, di mana rutinitas tersebut diciptakan saat baru mulai bangun tidur. Di saat baru bangun tidur, diharapkan untuk para karyawan
menetapkan rutinitas apa saja yang akan dilakukan hari ini. Yang kedua, para karyawan bisa menciptakan atau membuat to-do list, di mana list-list tersebut ia catat dan ia terapkan untuk melakukan rutinitas-rutinitas yang sudah ia pikirkan saat bangun tidur. Biasanya list-list tersebut juga berisi patokan waktu, agar mereka menciptakan waktu istirahat mereka dan menetapkan waktu kapan mereka bekerja. Yang ketiga, membuat tempat atau sisi di rumah mereka yang paling ternyaman untuk mereka bekerja, di mana hal tersebut pasti akan mendukung performa mereka saat mereka bekerja. Sisi tersebut harus secara kondusif membantu mereka dalam bekerja. Tidak adanya distraksi, dan diutamakan adalah mereka nyaman, supaya saat mereka bekerja, mereka tidak akan kelelahan. Selanjutnya, mereka juga bisa menetapkan waktu istirahat kapan mereka harus berhenti bekerja. Seperti yang kita ketahui, bahwa burnout yang mereka alami itu disebabkan karena mereka tidak bisa membatasi waktu di mana mereka harus bekerja atau di mana mereka harus beristirahat. Maka, saat mereka work from home, mereka harus menetapkan kapan waktu mereka istirahat dan pastikan mereka melakukan waktu istirahat tersebut. Selanjutnya adalah mereka harus tetap berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin bisa dengan orang-orang di sekitar rumah mereka saat mereka istirahat, atau orang-orang rekan kerja mereka yang sama-sama bekerja dari rumah. Hal tersebut digunakan agar mereka bisa bercerita mengenai keluh kesah mereka saat bekerja, supaya pikiran mereka tidak penuh saat hanya dipenuhi oleh pekerjaan saja. Selanjutnya, saat waktu sudah menyatakan mereka harus berhenti bekerja, mereka harus berhenti. Walaupun mungkin pekerjaan mereka belum selesai, tetapi pekerjaan mereka bisa dilakukan keesokan harinya saat mereka mulai bekerja kembali. Hal tersebut pastinya akan mendukung mereka agar mereka tetap memiliki kesehatan mental yang baik. Semoga cara-cara yang saya sudah sampaikan tadi bisa dilakukan untuk para Bapak Ibu sekalian, agar para Bapak Ibu memiliki kesehatan mental yang terjaga. Walaupun kita harus bekerja dari rumah, dan juga mungkin ada banyaknya gangguan-gangguan yang terjadi saat kita bekerja dari rumah. Semangat terus untuk kita semua. Walaupun pandemi COVID-19 ada dan membuat kita menjalani kebijakan-kebijakan baru atau peraturan-peraturan baru, namun jika kita bisa melewatinya, maka masa depan juga akan menjadi baik bagi diri kita. Sekian pidato dari saya. Terima kasih.